Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami 4 orang dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT dengan judul Rancangan Kapal Feri untuk Penyeberangan di Sungai Kapuas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Judika Suryawati dengan NIM akhir 2003. Perkenalkan, nama saya Risandra Maharani dengan NIM akhir 2016. Saya Ujian Fadisa Bisaki dengan NIM akhir 2076. Saya Rayhan Ahmad Balbi dengan NIM akhir 065. Oke, sebelum kita ke materinya, kita ketahui bersama bahwa sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas dengan panjang sekitar 1143 km. Jadi sungai ini selain digunakan untuk penyeberangan, sungai ini juga digunakan sebagai transportasi untuk menghubungkan antara kehidupan masyarakat di sana, baik sebagai jalur transportasi, sumber air maupun pusat aktivitas ekonomi. Nah, karena sungai ini sangat panjang, tentunya banyak masalah-masalah yang dapat terjadi. Contohnya yang pertama, keterbatasan infrastruktur jembatan. Jadi karena di sana sungainya panjang gitu ya, otomatis jembatannya itu kan perlu banyak. Jadi masalahnya di sana itu minim jembatan, jadi mengakibatkan akses transportasi juga terbatas. Yang kedua, jadwal transportasi yang tidak tetap. Jadi untuk transportasi di sana itu kan adanya jembatan, tapi jembatannya itu gak banyak gitu ya. Jadi masyarakat di sana itu lebih mengandalkan transportasi di air daripada di darat. Karena itu jadwalnya itu tidak tetap. Yang ketiga, biaya transportasi yang modalnya tinggi. Untuk transportasi di laut itu ya, seperti perahu dan sebagainya, untuk mengangkut barang-barang yang berat, contohnya kayak sembako atau barang-barang bangunan, bahan bangunan, itu membutuhkan biaya yang mahal untuk biaya pengantarannya. Selanjutnya, tujuan kami merancang kapal feri ini yang pertama adalah merancang kapal feri sebagai solusi transportasi di Sungai Kapuas. Jadi setelah saya jabarkan tadi rumusan masalahnya, masalah yang terjadi, kami memilih kapal feri untuk solusi transportasi yang ada di Sungai Kapuas di sana. Yang kedua, tentu saja meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan penumpang. Semakin adanya kapal feri ini, jadi efisiensi barang dan penumpang itu juga makin baik gitu ya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini kami kan memilih Sungai Kapuas ya. Kondisi Sungai Kapuas sendiri itu memiliki kedalaman dan juga arus yang sangat kuat ya, tergolong kuat, yang dari hulu juga ke hilir. Nah, ini juga harus patut dipertimbangkan dalam pembuatan kapal feri itu tadi. Nah, terus jenis muatan yang diangkut itu biasanya dari masyarakat sekitar itu digunakan untuk mengangkut seperti sembako, material bangunan, hasil pertanian, dan juga penumpang. Jadi kita mempertimbangkan kiranya kapal feri yang bisa mengangkut barang-barang itu tadi. Nah, terus untuk letak pelabuhannya itu juga perlu direncanakan di lokasi yang strategis yang sekiranya mampu dijangkau oleh masyarakat sekitar. Selain itu, perizinannya itu juga harus dipertimbangkan juga agar mematuhi regulasi pemerintah terkait rute dan juga keselamatan. Kapal itu juga harus dirancang agar mampu beroperasi dalam kondisi cuaca yang sangat bervariasi tentunya, dengan sistem jangkar yang kuat untuk menahan arus sungai itu tadi. Nah, untuk kedalaman sungai itu juga menjadi poin penting. Kenapa? Karena nantinya itu akan mempertimbangkan ukuran ataupun berat dari kapal feri yang akan dilayarkan. Nah, untuk konsep desain kapal feri itu sendiri, nah untuk ukuran kapal itu didesain untuk mengangkut beban besar seperti peti kemas dengan mempertimbangkan tentunya yaitu prinsip fisika, prinsip Archimedes tentang daya apung. Terus untuk batasan beban, itu kapal feri itu memiliki batasan beban yang ditentukan oleh garis pimsol atau knot line. Kapal akan tenggelam jika beban melampaui batas daya apung. Nah, untuk yang ketiga itu kenaikan air saat beban ditambahkan. Penambahan beban pada kapal feri akan meningkatkan drop kapal. Misalnya beban 10 ton itu dapat meningkatkan kedalaman kapal, jadi airnya itu bisa naik sekitar 5 cm. Next. Nah, untuk prinsip-prinsip fisika
dalam kapal feri tentunya. Untuk yang pertama pasti ialah prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes sendiri berbicara bahwa gaya apung itu setara dengan berat air yang dipindahkan oleh kapal. Kapal akan mengapung selama berat total tidak melebihi gaya apung. Nah, untuk yang kedua, distribusi beban. Beban yang tidak merata bisa menyebabkan kapal tidak stabil meski masih dalam batas gaya apung. Jadi, untuk Pak Joko sendiri itu pemerintahan kita ya tentunya, untuk bebannya itu tadi difokuskan pada titik tengah agar nanti mudah mengapungnya dan tidak ditemukan titik ketidakseimbangan atau nanti bisa menyebabkan tenggelam. Terus untuk yang ketiga, kenaikan air dengan beban tambahan. Contoh perhitungan menunjukkan bahwa penambahan 10 ton beban itu tadi akan meningkatkan kedalaman air pada kapal feri sekitar 5 cm. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu. Kemudian yaitu lokasi pelabuhan. Jadi untuk memilih lokasi pelabuhan itu yang pertama harus memilih tempat yang strategis untuk meminimalkan jarak tempuh dan mempercepat waktu bongkar muat. Kemudian kita harus mempertimbangkan rute yang efisien, di mana kita harus memastikan kapal itu dapat berlayar dengan rute yang aman dan efisiensi di sepanjang sungai. Kemudian untuk tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu kedalaman sungai. Kenapa kedalaman sungai termasuk tantangan? Karena seperti yang kita ketahui, kedalaman sungai Kapuas itu tidak merata. Jadi itu dapat mengganggu kapal berlayar. Juga arus yang kuat seperti arus yang kuat terutama itu saat musim penghujan. Nah, itu dapat menyulitkan kapal juga dapat berlayar. Kemudian cuacanya ini kan di sekitar sungai Kapuas itu sangat ekstrim dan tidak menentu. Jadi kayak misal cuacanya itu angin kencang itu dapat mengganggu kapal berlayar. Terus yang terakhir, kondisi tanah di pelabuhan itu tidak stabil. Jadi bisa mengganggu jalannya itu kapal. Kemudian untuk solusinya yaitu kita harus mendesain kapal yang adaptif terhadap kondisi sungai dan jangkar yang kuat untuk menghadapi arusnya. Selanjutnya yaitu analisis keuntungannya, itu biaya transportasi itu lebih rendah, di mana kapal feri ini lebih hemat dibanding moda transportasi lain, terutama untuk barang-barang yang berat. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, di mana jadwal penyeberangannya itu tetap dan teratur. Dan yang terakhir itu menyediakan aksesnya itu cepat dan efisien bagi penduduk di sekitar Sungai Kapuas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan sebuah miniatur kapal yang dapat memberikan gambaran nyata tentang desain aslinya. Oleh karena itu, dengan penuh antusiasme kami persembahkan. Nah, ini adalah kapal kita namai sebagai Sanajobi Flow. Kenapa kita ambil nama tersebut? Karena nama tersebut diambil dari singkatan anggota kelompok 1, Sandra, Raihan, Jumika, dan Lutfi. Di kapalnya juga ada labelnya, Sanajobi Flow. Nah, di sini bisa kita lihat Sungai Kapuas itu adalah sungai terpanjang di Indonesia dan berfungsi sebagai jalur transportasi utama di Kalimantan Barat. Lalu keterbatasan infrastruktur jembatan di beberapa wilayah membuat kapal feri menjadi pilihan utama untuk penyeberangan. Tadi sudah disebutkan kenapa kita pilih kapal feri daripada jembatan, karena pembangunan jembatan itu lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada pembuatan kapal feri. Lalu ketika kapal ini dibuat untuk menunjukkan desain sederhana dari kapal feri yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang. Nah, di sini tujuannya yang pertama memahami konsep dasar kapal feri, lalu mengaplikasikannya dengan prinsip fisika seperti gaya apung dan stabilitas dalam model sederhana. Nah, pembuatannya itu pasti kita membutuhkan alat. Yang pertama itu
pisau atau gergaji kecil. Boleh aja menggunakan cutter yang digunakan untuk memotong triplek sesuai dengan desain sketsa. Jadi di tripleknya itu kita membuat dulu sketsanya seperti ini, lalu kita potong menggunakan pisau atau gergaji kecil tersebut. Lalu yang kedua ada lem tembak atau lem Korea. Kedua jenis lem bisa digunakan untuk menyambung potongan-potongan triplek. Lalu ada kuas yang digunakan untuk mengecat kapal. Lalu selanjutnya ada obeng atau tang yang mampu membantu dalam pemasangan komponen elektronik seperti dinamo. Di sini ya di dalam semua. Terus selanjutnya ada penggaris dan pensil. Lalu ada bahan. Yang pertama triplek ukuran 2x3 yang digunakan untuk rangka dan badan kapal. Ini terbuat dari triplek. Yang kedua ada cat yang digunakan untuk melapisi triplek. Yang ketiga ada lem air untuk melapisi seluruh permukaan kapal setelah pengecatan. Lalu yang keempat ada dinamo kecil untuk menggerakkan baling-baling di bagian belakang kapal. Lalu ada baling-baling plastik. Selanjutnya juga ada baterai 9 volt sebagai sumber daya listrik untuk menggerakkan dinamo. Ada juga saklar on off digunakan untuk mengendalikan dinamo secara manual. Yang kedelapan ada kabel untuk menghubungkan komponen dinamo, saklar dan baterai agar fungsi dengan baik. Lalu yang terakhir ada tekstur dekoratif yang digunakan untuk memberikan desain pada sisi kapal agar tidak terlihat polos. Jadi kita beri cat yang berbeda, juga kita beri hiasan seperti ini. Ada tanggal pembuatan dan nama kapalnya. Sistem penggerak yang sederhana namun efektif, yaitu sudah terlihat sendiri bahwa ini adalah dinamo 12 volt yang berperan sebagai jantung dari sistem penggerak. Ketika dinamo dialiri listrik, rotor di dalamnya akan berputar dengan cepat. Perputaran rotor inilah yang kemudian akan ditransmisikan ke bagian lain dari sistem penggerak sehingga baling-balingnya itu berputar. Nah, ini untuk gambaran replikannya dari kapal feri kami. Ini seperti ini bisa dijadikan blueprintnya. Kemudian saya di sini akan membahas tentang proyek miniatur kapal feri ini, dimulai dari perhitungan ukuran dan bobot ya. Untuk panjang dari kapal ini sudah kami ukur yaitu sekitar 40 cm, untuk lebarnya 15 cm dan tinggi kapal itu 20 cm dari sini sampai atas itu 20 cm. Kemudian untuk tinggi dari dasar kapal, tinggi dari dasar ke sini itu 7 meter untuk nanti dihitung untuk mengetahui volume displacement-nya. Untuk yang kedua, menggunakan volume lambung yang tercelup di bawah garis air untuk menghitung volume displacement. Nah, volume displacement itu ini dari sini ini sampai ketinggian sini. Kenapa kok tidak sampai ketinggian atas? Karena kalau air sudah melewati sini itu artinya kapalnya sudah tenggelam. Gitu ya. Jadi untuk menghitung volume displacement-nya itu lebar kali R kali B terus kali T, T-nya itu dari sini ke sini. Sudah kami hitung itu sekitar 4.200 cm3. Jadi volume displacement dari kapal ini sebesar 4.200 cm3. Yang kedua adalah displacement atau berat yang dapat dipindahkan oleh kapal. Berat yang dapat dipindahkan oleh kapal ini dapat dihitung dengan cara tinggal dibagi 1 gram per cm3. Jadi hasilnya 4,2 kg. Itu beban yang dapat diangkut oleh kapal. Kemudian kami telah menimbang, ini sebenarnya salah ya, tapi gak apa, kita anggap sebagai 1,5. Bobot kapal kosong adalah 1,5 kilo yang mencakup bahan-bahan yang digunakan seperti triplek, terus ada dinamo, baterai, dan juga ini PPS. Ini PPS ini artinya petugas pemencet saklar dan
Komponen-komponen ini berperan penting karena menentukan seberapa besar sih muatan yang dapat diangkut oleh kapal ini. Yang ketiga, kami juga menghitung bobot mati kapal atau deadweight tonnage. Kapasitas muatan maksimal kapal ditentukan berdasarkan displacement yang tadi sudah dihitung itu sebesar 4,2 kilo dikurangi bobot kapal kosong 1,5 kilo. Nah, jadi deadweight tonnage-nya itu sebesar 2,7 kg. Berarti kapal feri miniatur ini dapat mengangkut benda padat dengan berat maksimal 2,7 kg. Kemudian untuk displacement-nya sudah saya jelaskan tadi di awal sebesar 2,7 kilo. Yang volume displacement yang tadi itu, ini kan tadi kita mengukur beban yang dapat dipindahkan. Kemudian kita juga mengukur volume yang di volume displacement-nya ini. Jadi volumenya itu kan tadi dalam bentuk cm, kita ubah ke desimeter kubik atau liter gitu. Jadi sebanyak 4,2 liter yang dapat dipindahkan. Oke, tenaga bergerak. Selanjutnya yaitu tenaga penggerak yang kedua, kita menggunakan baling-baling dari kipas angin portable, di mana baling-baling ini dimodifikasi menjadi bagian penting lainnya dari sistem penggerak. Baling-baling ini dihubungkan langsung melalui poros ke rotor dinamo. Jadi ketika dinamo berputar, baling-balingnya itu ikut berputar. Jadi perputaran baling-baling ini akan menghasilkan gaya dorong yang cukup untuk menggerakkan kapal di dalam air. Selanjutnya yaitu ini gambar tampak depan dan tampak belakang, bisa dilihat sendiri. Oh, ini gambarnya yang belum direvisi ya? Loh. Setelah direvisi jadinya seperti ini. Itu ada bagian belakang untuk kendaraan bisa naik. Jadi kayaknya lewat sini. Nah, ini kendaraannya langsung nyemplung. Yang menjadi desain tambah atas dan tambah samping seperti ini. Hasil proyek kapal feri Saladin ini, proyek pembuatan model kapal feri miniatur berhasil diselesaikan dengan menggunakan bahan utama yang berupa triplet. Kapal ini memiliki dimensi panjang 50 cm, lebarnya 15 cm dan tinggi 20 cm, serta bobot kapal kosong sebesar 1,5 kg. Kapal dilengkapi dengan sistem penggerak yang menggunakan baling-baling, dinamo kecil, dan baterai 9 volt yang dikendalikan melalui saklar on-off. Model ini dirancang untuk mengangkut benda padat dengan berat muatan maksimal sebesar 2,25 kg. Untuk kesimpulannya, resiko kapal feri sederhana ini menunjukkan bagaimana desain kapal feri nyata dapat diaplikasikan dalam skala kecil menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Prinsip fisika seperti gaya angkut dan distribusi beban penting untuk memastikan kapal tetap stabil dan aman saat beroperasi di atas air. Manfaat dari kapal kita ini, replika ini bisa digunakan sebagai model pembelajaran untuk memahami desain kapal dan konsep fisika yang berperan dalam operasional kapal feri. Ini tadi kan belum dijelaskan ya. Ini bisa dilihat videonya pembuatan kapal kita. Semangat banget. Langsung sedikit sih perkenalannya. Cepetin aja. Tadi kan sudah ya.
luasnya. Skip. Nah, proses pelapisan lem putih bocor. Lemnya juga. Soalnya mau hujan. Proses pelapisan juga. Ini proses pembuatan peti kemasnya. Jangan lupa subscribe channelnya Judika Surya Utami dan jangan lupa nyalakan lonceng juga. Oke, itu tadi presentasi dan video dari pembuatan kapal feri kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait rancangan dari kapal feri kami. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Satu dengan Imanir 2626. Tadi salah satu dari anggota kelompok 1 bilang kalau pembuatan kapal feri ini lebih murah, lebih terjangkau daripada pembuatan jembatan. Padahal kalau pembuatan kapal juga kan diperlukan apa ya? Yang di pantai butuh pelabuhan juga di kedua sisi, kan nggak mungkin bisa langsung nyamping kayak kapal-kapal kecil ini kan, kapalnya juga mengangkut barang-barang besar. Itu saja. Menurut tanggapan dari kelompok 1 bagaimana? Terima kasih. Sudah saya jelaskan tadi ya, letak Sungai Kapuas ini panjangnya kan sangat panjang sekali ya. Kalau untuk membangun jembatan dari sungai yang sepanjang itu dibutuhkan juga biaya yang sangat banyak, karena jembatannya nggak cuma satu dong kalau buat jembatan, karena posisi sungainya juga yang panjang itu juga salah satu pengaruh gitu ya. Karena kenapa kita memilih kapal feri ini? Jadi itu yang kemudian sudah kami jelaskan juga tadi. Modal untuk kayak misal kapal apung biasa gitu ya, kapal apung biasa kan memang kayak terkesan kayak yang murah, tapi cuma bisa memindahkan barangnya segitu-segitu aja, tidak bisa di-upgrade lebih besar. Nah, kami memilih kapal feri ini supaya kami juga dapat memuat barang yang lebih besar dengan modal yang dapat di kompres gitu. Apa ada sanggahan? Terima kasih. Mungkin pertanyaan lainnya silakan. Cuma ada 2046. Izin bertanya, itu kan mungkin inovasinya di kapal ferinya kan nanti kendaraannya masuk ke
kalau misal kendaraannya dari sini itu akan kemana langsung gitu ya. Karena keterbatasan ilmu dan juga bahan-bahan yang kami gunakan itu kami merancangnya sedemikian rupa. Jadi misal gini, bisa saja kendaraan itu ke bawah sini, tapi itu akan menutupi jalur dinamonya untuk kabelnya gitu. Jadi ya seperti ini kekurangan dari kapal feri kami. Jadi bisa langsung terbang gitu, tidak apa-apa. Untuk yang pertanyaan kedua, kenapa tadi muter ya? Soalnya kami ada kesalahan yang kedua, yaitu ininya kurang presisi. Ini harusnya di tengah. Ya, kami kurang perhitungan dalam situ, jadi kita agak ke kiri, jadi nanti muternya itu ke kiri. Oh, itu Kalau bisa ada jarum jam. iya, kalau kita itu pas di tengah, kami itu pas di tengah naruh ininya, banding-bandingnya itu akan terus melaju. Apa bisa? Pertanyaan lain? Sebenarnya tadi bagus ya pertanyaannya ini siapa? Anita. Ya itu kan katanya tadi apa muter-muter terus gitu ya. Nah itu katanya tadi karena kurang presisi maksudnya. Tapi ini juga karena bebannya beda. Depan sama belakangnya beda. Yang depan mungkin lebih berat, yang belakang lebih ringan. Itu kan ya. Terus tadi soal yang apa ini di PPT-nya itu dijelaskan kalau misalkan beban yang bisa diangkut sampai 2 kilo. Secara perhitungan ya, yang tadi volume displacement tadi ya berdasarkan perhitungan itu kan berdasarkan teori atas apa yang sudah kalian kerjakan, tapi kan belum pernah kalian coba ya. Selama 2 kilo pasti menurut tuh 2 kilo kan beras 2 kilo kan lumayan kecil ya. Itu kan yang sampai gitu kan ya, kayaknya nggak nyampe. Jadi nanti ditambahkan di apa PPT-nya, nanti dicoba ya berapa beban yang ternyata bisa diangkut, lalu kalian analisis kenapa tidak sesuai dengan yang ya mungkin karena kurang presisi di kapalnya, beratnya nggak seimbang atau bagaimana ya, nanti ditambahkan soalnya kayaknya nggak sesuai dengan hasilnya. Bisa. Itu untuk perhitungan yang tadi kami buat itu mengabaikan bahan-bahan dari kapalnya itu. Iya, makanya itu bahan-bahannya tadi kan kami udah ditimbang semua gitu ya katanya. Kita kalau pakai bahan lain jadi beda. Terus belum lagi udah dicat dan lain-lain ditambahin logo-logo kan itu kan juga KPI. Iya. Jadi di hadis laporannya ditambahkan lagi ya antara teori sama prakteknya kayak gimana dan hal-hal yang itu juga perlu dijelaskan ya. Ini dari Ibu Rita. Tadi kan Tanpa beban, tapi ada beban kayak baterai dan lain-lain. perintahnya kalau nggak salah kan membuat ini harus ada beban misalnya masuk barang itu harus iya bisa juga kayak masih apalnya aja belum ada beban. Waktu itu dicoba pakai beban yang seadanya. Karena adanya di sini kan. Apa kemarin? Ya pakai bahan-bahan misal triplek yang bekas gitu kami taruh di sini di uji coba. Jadi seperti yang ini ya Bu juga sampaikan kalian jelaskan terkait dengan limitasinya ya. Dengan kalian ini belum pasti di perhitungan tadi ya sebenarnya namanya 2 kilo kalau sesuai teori dengan mengatur, tapi masih mengaturkan masanya kapalnya begitu kan ya. Itu dihitung kalau kalian itu mencoba dengan bobot ikan itu tenggelam atau enggak. Kalau misalkan ketika dicari maksimalnya itu bisa mengangkut berapa gitu. Kalau nggak sesuai dengan teori itu apa dijelaskan ke laporan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.